وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Anggaplah yang terjadi dari Allah itu cupitan dari Allah Subhanahu. Barangkali kita ada kesalahan, barangkali ada kekurangan ibadah, barangkali terlalu sering ketiduran salat subuh, barangkali kita lupa baca Quran, barangkali kita sambat satu kali menyakiti hati orang tua. Walaupun satu kali, ada balasannya. Ada balasannya dari Allah SWT. Kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Ahsahu Allahu wa nasuh. Allah menghitungkannya, tapi manusia suka lupa. Makanya jamaah sekalian, belajar takdir Allah, walaupun ada buruknya, tapi yakini di belakang keburukan ada hikmah, ada kebaikan, ada sesuatu yang kita tidak tahu. Contoh, tadi ada satu ibu bercerita, suaminya meninggal. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baru saja nikah 7 bulan. Cerita yang disampaikan oleh ibu, saya menanggapi bagaimana beliau cinta sama suaminya. Sudah almarhum. Beliau berkata, seandai kata saya menikah, tapi masih merasa terbeban, karena dia sayang sama suaminya. Dan dia berkeinginan bertemu suaminya di surga. Terus kalau saya dijodohkan lagi, nikah, usianya masih muda, saya khawatir gimana nanti sama suami yang pertama atau suami yang kedua. Ya udahlah, daripada bingung, mendingan tidak usah nikah katanya. Biar dijamin dapat dan bertemu suaminya di surga. Saya menjawab, kalau usulan saya, kalau ada jodohnya nikahlah. Masih muda, belum punya anak lagi. Nikahlah. Urusan surga nanti urusan lain. Ketemu siapa itu urusan sama Allah. Dan kejadian ini sama pernah terjadi sama istri Rasulullah. Bernama Ummu Salamah. Kenal nggak Ummu Salamah? Dari mana kenal? Tahu maksudnya. Ummu Salamah salah satu istri Rasulullah SAW. Ternyata Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Cinta bukan main sama suaminya. Meninggal, mati syahid. Di waktu tamburan perang bersama Rasulullah SAW. Meninggal. Ketika meninggal suaminya, dia merasa sedih banget. Kehilangan seorang yang dia paling sayangi, paling cintai. Baik banget. Dan dia merasa kehilangan sesuatu yang amat besar. Tapi dia sabar, ujian. Suami meninggal, ada istri dia meninggal, ada anak dia meninggal. Semua itu namanya ujian. Dan kita semua pasti akan meninggal. Akan mati menghadapi kematian. Ternyata subhanallah berjalan waktu, dijodohkan sama Rasulullah. Sebelum dijodohkan sama Rasulullah, dia pernah berkata, ketika Rasulullah SAW mengingatkan untuk bersabar,
dan menerima ujian ini. Dan insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Langsung beliau berkata, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Tak mungkin bisa menemukan orang-orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Pertanyaan saya, ibu-ibu, mana yang lebih baik, Abu Salamah atau Rasulullah? Akhirnya jadi jodohnya sama Rasulullah SAW. Muncullah pertanyaan, ya Rasulullah, saya kan pernah nikah sama Abu Salamah. Sekarang saya jadi istrimu. Saya ketemu siapa nanti di surga? Sama pertanyaan ibu itu tadi. Saya jawab sebagaimana dijawab oleh Rasulullah SAW. Kamu bersama orang yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik akhlak. Kalau kira-kira Abu Salamah lebih baik akhlaknya, berarti nanti sama Abu Salamah. Tapi yang kita tahu dan kita belajar, yang paling mulia akhlaknya siapa? Berarti dia sama. Dan disitulah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemuliaan akhlak. Jamaah sekalian, tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah. Tetapi kunci mengatasi segala persoalan dan permasalahan adalah kemuliaan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, menunjukkan kunci kemuliaan seorang laki-laki, terutama laki-laki. Sebagaimana kemuliaan seorang atau kemuliaan seorang laki-laki yang paling mulia akhlaknya sama istrinya. Makanya ulama berkata, kalau ingin mengetahui akhlak seorang, jangan tanya jauh-jauh. Tanya istrinya. Kalau istrinya biar mentul, berarti mantap. Alhamdulillah. Kalau istrinya berkata, stres, pusing, oh berarti masalah. Dan subhanallah, dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala sesuatu. Dengan kemuliaan akhlak kita bisa memiliki segala. Memiliki hati orang, memiliki kehormatan orang, memiliki kemuliaan orang, pasti akan dimuliakan. Apalagi di saat istri kita sedang membutuhkan dampingan kita, perhatian kita, bantuan kita. Itu luar biasa, sangat harga besar baginya ketika dia memiliki suami yang berakhlak mulia. Makanya jamaah sekalian, sampai Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, kata Rasulullah, yang paling mulia akhlaknya di dunia. Jadi kemuliaan akhlak atau seorang memiliki kemuliaan akhlak, dia mendapatkan posisi yang amat besar di sisi Allah. Kemuliaan, darajat yang tinggi bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Dan salah satu akhlak yang perlu kita jaga, terutama di dalam rumah tangga. Jangan terlalu fokus melihat kesalahan. Abaikan aja. Jangan terlalu memperhatikan kesalahan. Abaikan aja. Lupakan, lewatin saja. Anggap sesuatu yang berjalan dan terus berlalu. Jangan terlalu diperhatikan.
Kalau setiap kesalahan ada teguran, setiap kesalahan dibahas, setiap kesalahan dibicarakan, setiap kesalahan namuk, tidak akan selesai. Karena kita manusia tidak terlepas dari kesalahan.